Rapat paripurna serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk di Pendopo Sosrokusumo dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, 4 pimpinan DPRD Nganjuk serta anggota, OPD, dan tamu undangan. Bupati Nganjuk mempunyai program infrastruktur, kesehatan pangan, dan program lain yang dalam waktu dekat akan langsung direalisasikan. Untuk itu DPRD Nganjuk akan mengawal seluruh program yang dicanangkan Bupati Nganjuk Marhain Jumadi. Seperti disampaikan Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono, DPRD akan mengawal dan mendukung program tersebut. Ya, tadi sudah disampaikan terkait dengan program prioritas ada 15 yang disampaikan oleh Bupati Wakil Bupati tersebut. Maka nanti kami juga akan ikut mengawal program-program yang menjadi misi visi Bupati terpilih Kabupaten Nganjuk. Maka kami dari DPRD Kabupaten Nganjuk juga akan menselaraskan dengan program-program misi visi beliau. Terus akan kita kawal. Itu yang menjadi prioritas dari 15 program misi-visi yang disampaikan tadi. Tentunya ada yang menjadi skala prioritas, apalagi yang belum terlaksana. Maka itu yang menjadi prioritas yang harus dilaksanakan dalam prioritas itu. Sehingga nanti kita kawal bersama itu terkait dengan program-program yang memang dari 15 itu yang sangat prioritas itu yang. Kalau ini efisiensi Pak, yang paling prioritas apa nih Pak? Pembangunan struktur apa infrastruktur? Tentunya sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama kita tahu infrastruktur juga kondisinya juga perlu perhatian khusus. Sudah disampaikan beberapa daerah, beberapa desa, tadi ada yang belum cepat tersentuh. Itu tentunya juga akan menjadi prioritas. Apalagi ini karena ada efisiensi, tentunya anggaran juga turun banyak. Maka benar-benar membuat skala prioritas yang sangat penting dalam untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dari 15 program yang sudah disampaikan. Sementara Bupati Nganjuk Marhain Jumadi mengatakan pemerintah daerah akan menggerakkan seluruh OPD untuk percepatan penanganan permasalahan di Nganjuk, seperti jalan berlubang yang ada di Ngeronggot dan juga jalan nasional. Dinas PUPR telah membenahi jalan berlubang tersebut. Alhamdulillah, program 100 hari ke depan itu ada 5 instruksi kemarin ya. Satu yang kaitannya dengan infrastruktur, jalan, jembatan, dan sampai kita antisipasi tanah longsor banjir ya. Maka PU, kemudian BBD, kemudian LH harus standby. Kemudian kaitannya dengan inflasi ekonomi ya. Karena kan pemotongan anggaran kurang lebih 50%. Maka kita harus ada program untuk efisiensi, maka harus ada satgas kaitannya dengan pengetatan anggaran. Kemudian yang ketiga adalah instruksi untuk peningkatan pendapatan, karena transfer dari pusat sekali lagi berkurang 50%, tentunya kita harus kreatif. Maka pajak dan retribusi harus kita genjot betul. Kemudian yang keempat, ini menjelang puasa, Lebaran, maka satgas pangan harus turun. Juga untuk jaga inflasi, misalnya Dinsos, kemudian Dinas Perdagangan dan Perindustrian harus turun ke pasar, lihat cek betul perkembangan harga-harga, terutama dengan bahan pokok ya. Sehingga harus betul-betul kita. Kemudian untuk sosial harus program-program bersama-sama untuk bantuan-bantuan sosial. Jadi ada 5 instruksi. Itu ya. Kalau untuk jalan yang banyak rusak sekarang ini Pak? Ya. Jalan rusak itu kan kita ada 3 metode ya. Satu metode yang berlubang, yang seperti yang kita Senin kemarin sudah langsung kita lakukan. Begitu kita habis apel, terus kemudian kita langsung gaspol. Jalan pusat kemarin ada lubang kurang lebih 60 cm ya. Kita harus tambal, termasuk kemarin itu juga ke Cengkok dan ke Kelutan ya. Langsung kita harus segera. Kita saatnya harus satset. Tidak boleh lama-lama. Istilah kita gaspol itu harus betul gaspol toh, tenanan, aja sampai hanya sekedar slogan gitu. Lahan industri yang diperluas, sehingga lahan industri yang diperluas oleh pemerintah, sehingga bertentangan dengan program pemerintah saat ini tentang ketahanan pangan. Bagaimana? Cara kita sederhana, ada lahan-lahan yang dipakai industri,
maka kita kerjasama dengan perhutani, maka adanya dengan LMDH misalnya. Itu kan sebenarnya strategi kita untuk menambah sektor pertanian. Sektor pertanian kan hampir kurang lebih 100 hektar itu, 100.000 hektar. 100.000 hektar gitu, hektar itu kerjasama dengan kita kerjasama dengan perhutani. Terus kemudian kita juga doakan ini proses periode saya dulu mengajukan untuk kawasan industri kurang lebih 1.200 di daerah utara. Mungkin masih tersendat di mana, mungkin nanti setelah ini kita akan urus. Mohon doanya ya semuanya. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV. Garda Revolusi Multi